Asano. Pangan jali. Om Swastiastu. Ya, selamat pagi anak-anak. Ketemu dengan Bapak lagi di pembelajaran hari ini. Ya, walaupun kita pembelajarannya dengan daring, Bapak udah lihat kalian hadir semua. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, silahkan ketua kelas pimpin temannya untuk berdoa. Oh, persilahkan. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Iya, mulai. Terima kasih. Ya, tadi sudah kita melakukan berdoa. Sekarang kerajinan sama kedisiplinan itu penting ya. Kalian harus lakukan tiap hari dalam pelajaran luring maupun daring seperti ini. Ya, itu penting untuk kalian nanti digunakan sampai kalian mengikuti jenjang yang lebih tinggi lagi. Nah, setelah itu kita akan menyanyikan lagu nasional, yaitu Garuda Pancasila. Izinkan Bapak untuk share dulu PowerPoint-nya. Nah, sudah kelihatan? Belum. Ya, ditunggu. Udah. Sudah, ya. Nah. Sudah kelihatan lagi? Sudah. Sudah, ya. Sekarang kita akan menyanyikan lagu nasionalis, yaitu Garuda Pancasila. Kalian mulai dan ikuti video berikut ini ya. Kita nyanyi sama-sama ya. Speakernya coba di-on-kan dulu. Sudah? Sudah menyanyi ya? Ya. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat tiba di bangsaku. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil tiba di bangsa. Ayo maju, ayo maju, maju, ayo maju. Ya, itu tadi lagu nasionalis Garuda Pancasila ya. Jadi minimal kita tahu bahwa kita punya lagu nasional ya, seperti Garuda Pancasila dan lagu lainnya.
Kalian harus bisa menyanyikannya bahwa warga negara Indonesia tahu bahwa mereka adalah atau mempunyai lagu nasionalis sebagai bukti cinta terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, kemudian pembelajaran sebelumnya, ada yang masih ingat? Pembelajaran sebelumnya yang sudah kita pelajari sebelumnya, ada yang masih ingat? Ya. Kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, kelainan Macam otot pada Ya, manusia. satu-satu. Ayo, satu-satu. Coba. Ketut, tadi apa bilangnya? Bentang alam keragaman flora dan fauna dan iklim di Indonesia. Ya, sadu. Apa lagi? Macam-macam otot pada manusia. Macam-macam otot pada manusia. Terus, Iluh, coba apa? Masih kondisi ingat? geografis Indonesia sebagai negara maritim. Iya, nah itu minimal udah ada yang ingat ya. Nah, itu yang sudah kita pelajari sebelumnya ya. Sekarang kita akan pelajari lagi berkaitan tentang otot. Seperti yang saya udah bilang, ada macam-macam otot. Kita akan pelajari tentang kelainan otot ya. Itu. Kalau mengenai pembelajaran sebelumnya ada yang tanyakan nggak? Sudah paham ya? Sudah? Ya. Kalau tidak, Bapak informasikan pembelajaran kita hari ini yaitu masih di tema 1, subtema 3 dan pembelajaran 5. Tema satunya adalah organ gerak manusia dan hewan, subtema 3-nya lingkungan dan manfaatnya, serta pembelajaran 5. Pembelajaran 5 ini kita akan pelajari tentang kelainan otot pada manusia. Nah, sekarang Bapak sampaikan tujuan pembelajarannya. Nah, ini tujuan pembelajaran hari ini. Ya. 1. Setelah berdiskusi tentang organ gerak bagi manusia, peserta didik mampu menyimpulkan manfaat organ gerak bagi manusia secara tepat dan benar. Kemudian, kedua, setelah mengamati dan baca teks PowerPoint tentang kelainan otot manusia, peserta didik mampu menyebutkan kelainan otot pada manusia dengan benar. Yang ketiga, setelah berdiskusi dan mengamati tayangan video tentang kelainan otot pada manusia, peserta didik mampu menemukan penyebab kelainan otot pada manusia dengan benar. Yang keempat, setelah berdiskusi tentang kelainan otot pada manusia, peserta didik mampu menyajikan dalam bentuk laporan sederhana kelainan otot manusia dengan percaya diri. Yang nomor 5, setelah berdiskusi tentang ide pokok dalam paragraf, peserta didik mampu menentukan ide pokok dari masing-masing paragraf dengan percaya diri. Yang terakhir, setelah berdiskusi tentang ide pokok dalam paragraf, peserta didik mampu menyajikan hasil identifikasi ide pokok dalam teks tulis dengan percaya diri. Nah, itu tujuan pembelajaran kita hari ini ya. Kemudian, apa yang akan kita lakukan dalam pelajaran hari ini? Nah, pertama, kalian akan mengamati. Nanti ada video, kalian akan mengamati, kemudian kalian akan melakukan tanya jawab bagi yang tidak mengerti saat mengerjakan KPD, kemudian mengeksplorasi, mencari pengetahuannya di buku, lewat internet untuk mengerjakan KPD-nya. Kemudian kalian nanti akan menyampaikan KPD yang kalian sudah kerjakan, menyajikannya di depan teman-teman kalian. Kemudian kita nanti membuat kesimpulan bersama ya. Nah, itu kegiatan kita hari ini. Nah, Bapak akan berikan, setelah ini Bapak akan berikan gambar. Nah, gambar ini berkaitan dengan apa saja kelainan pada otot manusia. Kemudian apa penyebabnya? Kalian bisa lihat pada gambar berikut ini. Mungkin kalian sudah pernah melihatnya atau mendengar ya. Kita mulai ya. Gambar pertama. Nah, gambar pertama ini tentang apa? Ada yang tahu gambar dari anak kecil ini dulu lihat. Dia normal nggak ini? Yang ini normal. Yang ini
Yang lebih besar? Bengkok. Ya, apanya bengkok? Punggungnya. Ya, Punggungnya. di atas pundak ya, di sininya ya. Kemudian yang duduk di kursi roda, Kaki. Sama punggung. kakinya kecil. Nih, apanya lagi bengkok ini? Ini ya, tulang belakangnya Ya. bengkok ke samping ya. Makanya dia harus duduk di kursi roda. Nah, ini salah satu kelainan otot pada manusia. Salah satunya. Ini lagi. Nah, ini apa? Kram. Kram. Yang ini, Kesleo. kesleo. Ini Oh. kesleo ya. Nanti kesleo mengakibatkan bengkak seperti ini. Kemudian kalau dilihat dalam ini misalnya di ronsen gitu misalnya bisa jadi ini robek. Nah, robek. Bisa robek ya. Nanti harus dioperasi dan segala macamnya. Ini kesleo. Makanya hati-hati ketika kalian kesleo, jangan dipijat langsung, harus diperiksa ya. Nanti kalau dipijat tambah parah nanti ya. Nah, itu ini juga kelainan otot pada manusia. Nah, sekarang ini kelihatan kamarnya? Kelihatan. 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 Ini tangannya kelihatan ya sama setengah badannya ya. Nah, ini Ya. lihat ototnya sampai keluar urat-uratnya itu. Pembesaran Otot. otot. Ini pembesaran otot. Hipertrofi otot. Hipertrofi otot. Oh iya, tahu nih hipertrofi ya. Ini biasanya binaraga. Di orang yang bergelut di bidang binaraga, kayak aderai, ini ginilah ototnya. Jadi ini tidak normal sebenarnya. Otot normal itu yang seperti kita biasa. Kalau ini kalau besar sekali dia sudah tidak normal karena ototnya diberikan aktivitas yang luar biasa sehingga dia kerja keras bentuknya seperti ini ya, budinya seperti ini jadinya. Kemudian nah ini apa yang di bawah ini? Kram. Ya, pelari yang kram. Ini kram namanya ini. Bisa di sini di bawah paha, bisa di sini ya, di lutut ya. Nah, ini karena dia lari. Bisa menyebabkan kram seperti ini. Ya, ototnya tiba-tiba tidak bisa relax, jadi tegang gitu. Maka sakitnya luar biasa biasanya. Ya, ini. Kemudian ada lagi ini. Nah, ini apa? Ini hernia abdominalis ya. Jadi apa? Usus. Nah, bilanglah ususnya keluar dari selaput perut. Ya, istilahnya di perut itu ada selaputnya ya. Ada selaput. Jadi usus itu bisa keluar dia lewat celah itu karena celah selaputnya itu tidak menutup dengan sempurna, belum sempurna ya. Ini kalau anak kecil biasanya ini di bagian pusar anak kecil ya. Kalau orang dewasa bisa seperti ini, di atas bisa, di bawah bisa, bisa tiba-tiba tuh ya mengalami itu bisa saja. Kalau anak kecil itu biasanya di pusarnya karena pusar itu masih terlalu rawan, terlalu muda, jadi belum menyatu seluruhnya selaput penutup perutnya itu masih terbuka sedikit. Nah, di sanalah dia mulai keluar gitu. Dan ini kalau ditangani lebih cepat bisa sebenarnya ini. Nanti lama kelamaan kalau anak kecil ini akan kempes sendiri, dia akan masuk karena ini akan menutup sendiri nih. Karena Bapak bilang tadi kan ini masih muda. Kalau orang dewasa, kalau dia sudah gini, dia harus dilakukan operasi. Karena jaringan tubuhnya sudah tua ya, artinya sudah sempurna sebenarnya, tapi ada kesalahan mungkin apa gitu sehingga dia bisa keluar ususnya gitu, bukan keluar dari kulit ya, keluar dari ada selaput di antara kulit dan perut itu ada selaputnya. Ada selaput tipis namanya. Nah, itu dia keluar, kelihatan menonjol jadinya. Makanya kalau orang dewasa dia harus dioperasi, dikembalikan posisinya gitu. Ya, kalau anak kecil itu masih bisa.
Makanya harus dilakukan pencegahan sebelumnya. Kalau yang setahu Bapak ini yang banyak kan, karena Bapak mengalami, adiknya Bapak juga mengalami dulu. Cuma adiknya Bapak dapat penanganan lebih bagus gitu. Kalau Bapak dia kempes sendiri dia. Kempes sendiri kayak gini kayak balon. Jadi pusarnya kayak balon kembung gitu besar, dia kempes. Kalau bergerak kalau bernapas tuh kembung dia besar. Kalau ini berhenti dia gitu katanya dulu. Orang tua dulu kan nggak tahu. Kalau sekarang udah lebih ini, ternyata itu namanya hernia abdominalis di pusar jadinya. Jadi kalau anak kecil yang kayak gitu, waktu dia kemang kempes gitu perutnya keluar kayak balon di apa? Kayak balon di pusarnya itu hernia namanya. Hernia pusar istilahnya. Jadi kayak dipakai sabuk. Jadi isi pemberat baik logam yang tipis ditindih di atasnya. Jadi lama kelamaan dia akan normal karena selaputnya itu masih muda. Nunggu sampai dia istilahnya apa namanya itu nah sudah mulai tersambung gitu, baru hilang dia, hilang dengan sendirinya, tidak perlu dioperasi itu ya. Nah ini semua adalah apa namanya kelainan otot pada manusia ya. Nah selanjutnya, nah sebelum kita ke sini, sebelum kita Bapak akan menyampaikan sedikit tentang penjelasan tentang kelainan otot dan kalian menonton video, nanti kalian akan mendapatkan LKPD. Jadi LKPD itu lembar kerja siswa peserta didik, LKPD itu lembar kerja peserta didik. Nanti kalian akan mendapatkan itu satu persatu dan kalian kerjakan secara mandiri. Jadi kalau yang sebelumnya kalian mengerjakan secara kelompok, ada yang mengerjakan secara kelompok dan ada mandiri, sekarang fullnya adalah mengerjakan secara mandiri, LKPD 1 dan 2-nya. Ya, kan sudah Bapak bagi sebelumnya ya. Sudah kalian punya ya? Ya. Ya, nah itu kalian kerjakan. Nah, sebelum mengerjakan itu nanti amati dulu beberapa penjelasannya Bapak, serta amati juga video yang akan Bapak share kepada kalian ya. Nah, sudah. Jadi mengenai saat mengerjakannya tidak mengerti, silahkan tanya ke Bapak ya, lewat Zoom ini juga ya. Nah, sudah. Nah, kita lanjut sekarang ya ke penjelasannya. Nah, organ gerak pada manusia. Nih. Bisa dibaca ya? Bisa? Bisa. Ya. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Gerak pada manusia dan hewan menggunakan organ gerak yang tersusun dalam sistem gerak. Jadi sistem gerak itu terdiri dari dua, yaitu organ aktif dan pasif. Yang aktifnya disebut apa? Aktifnya Otot. disebut Tulang. aktifnya otot. Otot. Ya, ini Otot. benar. Pasifnya berupa Tulang. ya, makanya dua sistem ini bergabung, dua alat ini bergabung jadilah sistem gerak, gitu maksudnya ya. Organ gerak berguna untuk memegang, berjalan, berlari, melompat, meloncat, menggali, memanjat, berenang, dan lain-lain. Jadi semua kegiatan yang kalian lakukan itu menggunakan organ gerak, ya. Alat-alat pada gerak, alat-alat gerak pada manusia dan hewan ada dua macam. Alat gerak pasif berupa tulang dan alat gerak aktif berupa otot. Tulang dan otot bekerja sama dalam melakukan pergerakan. Selain tulang dan otot, gerak juga dipengaruhi sendi. Kerja sama antara tulang, otot, dan sendi membentuk sistem gerak. Nah, ditambah juga sendi lagi satu ya. Nah, kemudian berikutnya, nah tulang. Nah ini gambar apa nih? Ini kerangka. Ya, kerangka manusia. Ya, kerangka manusia itu tersusun dari banyak
tulang. Ya, ini tulangnya di sini. Alat gerak pasif manusia adalah tulang. Tulang membutuhkan alat gerak aktif untuk dapat bergerak. Jadi tulang itu membutuhkan otot untuk dapat bergerak. Kalau sendiri dia tidak bisa bergerak. Dia harus didampingi oleh otot, ya. Tanpa alat gerak aktif yang mempengaruhi tulang pada manusia dan hewan, maka manusia dan hewan akan diam dan tidak dapat membentuk alat pergerakan sesungguhnya. Ya, tanpa ada otot, tulang ini tidak bisa bergerak. Ya, makanya disebut sistem gerak. Penggabungan antara tulang, otot, dan sendi. Fungsi utama tulang memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Nah, ya, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh. Ini berlaku untuk manusia dan hewan semuanya, ya. Jadi bentuk manusia itu dilihat dari postur bentuk tulangnya. Ada yang mungkin kan ada yang apa namanya, orang yang pendek kan ada ya, orang yang pendek. Kemudian ada yang orang yang posturnya tinggi sekali sampai 2 meter ada, ya. Dan hewan juga seperti itu. Kenapa bisa kayak bebek tuh lehernya panjang sekali? Nah, itu karena tulangnya memang seperti itu. Ayam kok pendek lehernya, kan itu bebek panjang gitu. Kayak burung bangau panjang lehernya, kakinya panjang. Bentuk tulangnya seperti itu. Melindungi organ dalam, misalnya tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Ya, karena tulang ini atau kerangka ini juga melindungi organ penting dari makhluk hidup, termasuk hewan. Tempat menempelnya alat gerak aktif, yaitu otot, sehingga dapat menggerakkan tulang. Nah, ini ya, menempelnya otot pada tulang. Kalau tidak ada otot, maka tulang tidak bisa membuat gerakan sesungguhnya. Pada jenis tulang tertentu, tulang sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Ya, pembentukan sel darah merah untuk manusia itu ada di tulang apa? Tulang belakang. Nah, tulang di dalam tulang belakang. Jadi ini. Yang di punggung kita ini. Nah, di dalamnya ada sumsum. Sumsumnya itu yang menghasilkan darah, ya, sumsum tulang belakang ini. Nih, makanya kalau ada orang yang apa namanya, yang ini, yang kanker darah, tahu kanker darah? Kanker darah, jadi sel darah putihnya memakan sel darah merah. Jadi disebut dengan istilahnya kanker darah, ya. Jadi sel darah putihnya itu tidak bisa membedakan antara kuman dengan sel darah merah. Jadi kumannya dimakan juga, sel darah merahnya juga dimakan. Nah, untuk menghilangkan itu sebenarnya dia harus dapat mencangkokkan sumsum. Jadi mengambil sumsum tulang orang lain yang sama, dimasukkan ke sini. Di sini. Ditaruh di sini. Untuk ininya, kalau menghilangkan itu secara obat tidak punya, kecuali dicangkokkan sumsum tulang belakang. Yang sama ya, yang apa namanya? Yang cocok. Kalau tidak cocok nggak bisa. Walaupun itu anaknya, bapaknya diambil taruh di anaknya, belum tentu cocok, nggak bisa. Ada orang lain yang punya, diambil sedikit sumsum tulang belakangnya ditaruh di sini, sehingga dari sini bisa dia tumbuh merambat gitu, menjalar, memperbaharui sumsum tulang belakang yang salah memproduksi sel darah putih itu. Nah itu kedokteran punya ya, hanya gambaran sedikit. Nah ini otot. Alat gerak aktif manusia adalah otot, karena otot memiliki suatu senyawa kimia yang membuatnya dapat bergerak. Saat otot yang menempel pada tulang bergerak, otot akan membuat tulang bergerak. Tanpa otot, makhluk hidup tidak memiliki kekuatan untuk bergerak. Setiap ada gerakan pada tubuh, itu terjadi karena adanya kerja otot. Ya, otot adalah jaringan yang dapat berkontraksi menjadi lebih pendek. Saat berkontraksi, otot memadat dan memendek. Yang berkontraksi itu dia memadat dan memendek, ya. Saat relaksasi, otot memanjang. Proses kontraksi mengakibatkan bagian-bagian tubuh bergerak. Jadi ada kontraksi dan relaksasi.
untuk menghasilkan gerak itu ada proses kontraksi dan relaksasi. Apapun yang kalian mau lakukan, mau ngambil barang itu sama, ada proses kontraksi, ada proses relaksasi pada otot manusia. Otot yang mana relaksasi, otot yang mana kontraksi, itu tergantung dari gininya ya, kegiatannya ya. Otot ada yang bekerja di bawah kesadaran dan di luar kesadaran. Ya. Otot yang bekerja di luar kesadaran adalah otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Nah, ini khusus ini otot yang bekerja di luar kesadaran itu otot yang tidak dapat dikendalikan secara sadar. Contohnya apa? Otot jantung. Iya, otot jantung itu tidak bisa dikendalikan oleh otak. Dia bekerja sendiri, otomatis kayak robot dia. Kerja terus ya, memompa darah terus. Kalau otot jantung berhenti, manusia atau makhluk hidup, hewan itu mati. Ya. Lain dengan otot yang ada di lengan, di kaki, di tangan, itu ya. Kalau misalnya kamu mau ambil buah gitu, otaknya mikir ambil buah itu gitu, tangannya udah ada ngambil. Nah, baru dia kerja. Gitu. Kalau otot jantung tidak diperintah seperti itu, dia kerja terus. Selama manusia hidup, dia akan kerja terus, memompa darah. Makanya sangat penting otot jantung sebenarnya. Sangat penting sekali. Ya. Nah, sekarang silahkan tonton video berikut ini ya. Silahkan ya. Salam semangat. Kembali lagi dengan saya pada video pembelajaran kelas 5, tema 1, subtema 3, pembelajaran 5. Sebelumnya, kita telah membahas tentang kelainan dan gangguan pada tulang. Nah, sekarang kita akan membahas bersama tentang kelainan dan gangguan pada otot. Adapun macam-macam kelainan, gangguan atau penyakit otot manusia sebagai berikut. 1. Hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. 2. Atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, lemas, fungsi otot menurun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimielitis yang dapat merusak sel pada otot. 3. Distrofi, merupakan suatu kelainan pada otot yang biasanya terjadi pada anak-anak atau balita karena adanya suatu penyakit atau kecacatan sejak lahir. 4. Stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan yang menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. 5. Tetanus, kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. 6. Terkilir, disebabkan oleh kerja otot antagonis, di mana cara kerja ini menyebabkan gerakan yang kacau sehingga ujung tulang tidak kembali pada tempatnya. 7. Kram, sama dengan kejang otot. Kram terjadi karena otot bekerja terus-menerus atau bekerja terlalu berat sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Selain itu, kram juga bisa terjadi karena cuaca dingin atau merupakan gejala ketidakseimbangan air dan ion di dalam tubuh. Faktor penyebab gangguan atau kelainan pada otot antara lain kebiasaan yang salah, pola hidup yang salah, atau bawaan sejak lahir. Berikut ini 5 cara menjaga dan merawat otot manusia. 1. Banyak mengkonsumsi makanan berserat. 2. Banyak mengkonsumsi makanan mengandung kalsium. 3. Melakukan peregangan. 4. Berolahraga minimal 30 menit sehari. 5. Banyak minum air putih. Mencegah adalah lebih baik daripada mengobati.
Dengan mengetahui berbagai kelainan dan gangguan pada otot manusia beserta penyebabnya, kita jadi bisa lebih berhati-hati dalam melakukan setiap gerakan dalam suatu kegiatan. Baiklah adik-adik, dari pembahasan kita hari ini, kamu tentu sudah memahami betapa pentingnya menjaga dan merawat organ gerak kita. Terima kasih, sampai jumpa pada video pembelajaran berikutnya. Ya, itu tadi penjelasan tentang kelainan otot pada manusia. Ya, penyebabnya juga sudah disampaikan. Kemudian cara merawat otot manusia sudah. Nah, berikutnya kita lanjut sekarang ya. Nah, ide pokok dalam paragraf. Nah, dah, coba dibaca satu coba. Ilu baca yang pertama coba. Ide pokok adalah ide gagasan Yang menjadi tapi pokok pengembangan paragraf. paragraf. Makanya nama Nama lain lain ide ide pokok adalah gagasan utama. Ya, udah. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Makanya nama lain dari ide pokok adalah gagasan utama. Jadi ide pokok itu sama dengan gagasan utama. Kemudian ide pokok terdapat di kalimat utama dan siap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Ya, jadi satu paragraf itu ada satu ide pokok. Satu hal yang perlu kamu ingat bahwa kalimat utama ini simbol tidak sama ya. Kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Jadi kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama. Ya. Nah, kalimat utama itu tempatnya ide pokok. Bukan berarti kalimat pertama pada paragraf adalah ide pokok, tidak. Makanya disebut di sini kalimat utama tidak sama dengan kalimat pertama pada paragraf. Ya, jangan bingung nanti. Kalimat utama bisa ada di kalimat pertama, bisa pada kalimat terakhir, atau bahkan kalimat pertama dan terakhir. Nah, itu. Berikutnya, ini ada video nih menentukan bagaimana caranya menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf. Silakan ditonton ya. Apa yang sedang mereka bicarakan? Filmnya tentang apa sih? Bacaan itu tentang apa? Kalimat tersebut menanyakan sebuah topik yang berarti ide pokok atau gagasan pokok. Nah, anak-anak, di video kali ini kita akan mempelajari ide pokok. Ide pokok adalah sebuah topik yang akan dibahas di dalam sebuah paragraf. Istilah atau nama lain dari ide pokok yaitu gagasan pokok, gagasan utama, ide utama, pikiran utama, dan pikiran pokok. Ide pokok juga mencakup inti masalah, masalah utama, tema, topik, dan simpulan. Paragraf yang baik memiliki ciri. Yang pertama, memiliki ide pokok yang berfungsi sebagai topik pembahasan dan terletak pada kalimat utama. Yang kedua, memiliki beberapa kalimat penjelas berfungsi untuk menjelaskan topik tersebut. Unsur dari paragraf yaitu ada alinea, yang berarti ada kalimat yang menjorok, sehingga posisinya seperti pada bacaan. Unsur berikutnya ada yang disebut kalimat utama. Pada umumnya terletak di awal paragraf atau di akhir paragraf. Kalimat utama akan memuat satu kalimat penuh sampai dengan titik.
Unsur berikutnya yaitu kalimat penjelas atau disebut juga kalimat khusus. Cara menentukan ide pokok. Pada paragraf tersebut, kalimat utama terletak di awal paragraf yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Dalam satu paragraf terdapat satu ide pokok dan terletak pada kalimat utama. Setelah kita membaca dengan seksama paragraf tersebut, kita temukan kalimat utama beserta kalimat penjelasnya. Kemudian kita buatkan kesimpulan secara keseluruhan inti dari paragraf tersebut. Dan ide pokok dari paragraf tersebut yaitu pembahasan tentang reptilia. Sesuai dengan kalimat utama kan? Contoh yang kedua, untuk menentukan ide pokok, pertama kita harus membaca dengan seksama. Kemudian temukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di akhir paragraf dan kalimat sebelumnya merupakan kalimat penjelas. Dari kalimat utama, kita bisa menentukan ide pokoknya, yaitu perilaku baik Rina. Contoh yang ketiga, kita baca terlebih dahulu paragraf tersebut, kemudian menentukan kalimat utamanya. Pada paragraf tersebut, kalimat utama berada di awal paragraf dan ditekankan kembali di akhir paragraf. Terdapat pengulangan kata kunci di awal dan di akhir paragraf, yaitu pendidikan karakter. Sehingga kita bisa menentukan ide pokoknya yaitu pendidikan karakter. Dari ketiga contoh paragraf tersebut, kita bisa menentukan jenis-jenis paragrafnya. Ada paragraf deduktif yang kalimat utamanya berada di awal paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang kedua, paragraf induktif. Kalimat utamanya berada di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Yang ketiga, paragraf campuran. Kalimat utamanya berada di awal dan ditekankan kembali di akhir paragraf, seperti pada contoh berikut. Jadi kalimat utama ada di awal dan di akhir. Ini merupakan gabungan antara deduktif dan induktif. Setelah melihat video ini, diharapkan kalian bisa menentukan ide pokok atau gagasan pokok dari suatu paragraf. Tetap semangat dan belajar dengan rajin ya. Ya, itu tadi penjelasan tentang bagaimana menentukan ide pokok dalam sebuah paragraf ya. Nah, sudah dipahami? Dah. Nah, sekarang coba kalian buka sekarang LKPD-nya sekarang ya. Nah, sekarang kalian bisa mengerjakan LKPD-nya dari LKPD 1. Kemudian nanti berlanjut ke LKPD 2 ya. Sudah kan? Sudah ada di atas meja kalian ya? Dah. Ya. Sekarang silahkan dikerjakan. Ya, ini LKPD 1 ya. Silahkan dikerjakan. Ini 1. Pertanyaannya adalah buatlah kesimpulan dari manfaat organ gerak bagi manusia. Kemudian pertanyaan nomor 2, sebutkan macam-macam kelainan otot pada manusia. Ya, ini tagihan pertamanya. Sudah. Kemudian tagihan keduanya. Nah, mengenai laporan. Nah, udah mengenai laporan. Sederhana tentang macam-macam kelainan otot manusia, uraian penyebabnya, serta cara memelihara kesehatan otot manusia. Formatnya seperti di bawah ini. Ada yang ditanyakan nih dulu?
tentang laporannya ini? Gimana cara buat pengamatannya, Pak? Oh iya, sadu ya. Nah, ini diisi dulu yang titik-titik ini. Nah, waktu pengamatan kapan? Pengamatan. Berarti karena ini laporannya sekarang, tanggalnya tanggal sekarang. Sudah? Kemudian tempat pengamatannya, kalian kan karena daring. Jadi, laporannya rumah. di rumah. Ya. Kemudian tujuan pengamatannya apa? Tujuannya sesuai dengan ini. Mengetahui nih macam-macam kelainan di otot manusia, urian penyebabnya, serta cara memelihara kesehatan manusia. Guna hasil pengamannya, kalian jelaskanlah ini semua ini. Macam-macam kelainan otot manusia, penyebabnya, cara memeliharanya, kalian jelaskan di sini semua. Ya, hasil pengamatannya. Nah, kalian bisa cari informasi tambahannya di buku atau bisa juga cari lewat HP. Ya, per internet. Kemudian kesimpulannya, kesimpulan ini isinya adalah ringkasan dari hasil pengamatan. Ini yang tadi itu sudah diisi semua, ditulis semua, dituangkan ke dalam kesimpulan. Ya, itu caranya ya. Nah, itu LKPD 1. KPD 1 sekarang ke LKPD 2. Ya, LKPD 2 mengenai menemukan ide pokok dari masing-masing paragraf. Nah, di buku kalian kan ada wacana salah bantal. Nah, salah bantal itu yang kalian jadikan, cari ide pokoknya paragraf 1 sampai paragraf 10. Nah, itu ya. Jadi caranya tadi sudah ada, sudah Bapak sampaikan. Cara mencari ide pokoknya di paragraf itu sudah disampaikan tadi lewat video. Sekarang kalian tinggal laksanakan aja. Cari ide pokok paragraf 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ya, sudah? Nah, silakan dikerjakan ya. Sudah selesai buatnya? Dah. Sudah, ya. Kalau sudah, coba siapa yang mau presentasikan hasilnya? LKPD 1 dulu. Saya, Pak. Sadu, silakan Sadu. LKPD 1-nya. Pak tunjukkan ya. Buatlah kesimpulan dari manfaat organ gerak bagi manusia. Ya, silakan. Organ gerak membantu manusia untuk berjalan, berlari, melompat, memegang, memanjat, berenang, dan lainnya. Ya. Sebutkan macam-macam kelainan otot pada manusia. Tetanus, polio, sakit pinggang, kram, terkilir, hipertrofi otot, distrofi otot, atrofi otot, kaku leher, hernia abdominalis. Ya, kemudian Waktu dan 27 Juli ya, 2020, laporannya. tempat pengamatan di rumah. Tujuan pengamatan mengetahui kelainan macam-macam kelainan otot pada manusia, menyebabkan dan serta cara melihara kesehatan otot manusia. Hasil pengamatan, polio merupakan suatu kondisi mengecilnya otot karena infeksi virus. Polio pada sistem saraf menyebabkan kelumpuhan secara permanen pada suatu atau lebih anggota badan, tenggorokan atau dada. Ya. Terus? Kesimpulannya? Setiap manusia dapat mengalami kelainan pada otot. Menyebabkan kelainan pada otot sangat beragam, mulai dari kelainan otot bawaan, kesalahan penggunaan otot, hingga gangguan sistem tubuh. Cara menjaga otot manusia
meningkatkan kandungan kalsium pada asupan makanan seperti susu, kangkung, kedelai dan olahan ikan, salmon, kacang, almond, dan brokoli. Iya, udah. Nah, itu dari Sadu. Siapa yang mau menanggapi? Betul. Ya, silahkan. Ada bedanya dengan Sadu nggak? Mungkin di pelaporan atau di kesimpulan. Satu Ya, kesimpulan silahkan. dari dan gerak bagi manusia. Ya, coba. Saya isi organ gerak berfungsi untuk bergerak dan mendukung aktivitas sehari-hari. Ya, bisa. Lagi, ada lagi kelainannya? Tidak. Itu ada. Tidak. Kalau laporannya mungkin beda di kesimpulan mungkin atau hasil pengamatannya. Coba. Di kesimpulan, Ya, coba dibaca kesimpulannya. kita harus menjaga sistem gerak agar sistem gerak kita tidak rusak. Caranya adalah makan makanan yang mengandung kalsium seperti susu, kangkung, kedelai, dan olahannya, ikan salmon, kacang almond, dan brokoli, serta berjemur pada sinar matahari pagi, serta memerhatikan asupan vitamin D dengan makan makanan yang mengandung vitamin D. Makan makanan yang mengandung vitamin D antara lain telur, produk olahan dari kedelai, minyak ikan, ikan berlemak, hati sapi, dan udang, dan memerhatikan aktivitas fisik yang cukup setiap hari sebagai upaya menjaga sistem gerak manusia. Iya, nah itu udah berbeda tuh, berarti tiap kalian pasti berbeda ya hasil pengamatannya. Ya, itu kasih tepuk tangan dulu depannya dong. Tepuk tangan dulu ya. Dah. Nah, sekarang yang kegiatan LKPD 2-nya siapa? Siapa? Yang mau? Oh, ya, bentar. Silakan, Aryamu. Coba dijawab. Ini penyakit alat bantal. Ya, terus? Paragraf 2, keluhan tersebut kerap kali diistilahkan sebagai nyeri leher. Ya, terus? Tenggeng tortikolis adalah penyakit di mana posisi dagu tidak sejajar dengan tulang dada paling atas dan depan. Ya, Ide pokok terus? rasa nyeri pada leher ini bisa berdampak pada terganggunya aktivitas sehari-hari. Ya, Ide pokok 5, penyebab tortikolis adalah salah posisi tidur. ya. Ide 6. kita juga harus berhati-hati dalam melakukan gerakan yang memanfaatkan kerja otot dan tulang. Ide pokok paragraf 7. Jika otot-otot penyangga kepala tidak kuat dan tidak berada dalam posisinya yang baik, maka bagian atas dari tulang belakang akan mudah tertarik dan menimbulkan nyeri. Ide pokok paragraf 8. Dalam memijat harus dilakukan secara hati-hati, jangan sampai justru menimbulkan masalah lain seperti salah urat. Ide pokok paragraf 9, banyak macam dan jenis obat. Untuk jenis otot ada obat alami dan obat kimia. Ide pokok paragraf 10, posisi tidur harus nyaman. Ya, itu dari Aryame. Ada yang menanggapi? Ada yang mungkin beda di salah satu paragrafnya? Silahkan. Ilo, ya, silahkan Ilo. Paragraf apa yang beda mungkin? Paragraf 1, paragraf 2, paragraf. Ya, coba 6. paragraf 2-nya dibaca yang Ilo buat. Apa itu salah bantal? Ketika bangun tidur ada orang yang pernah mengeluh lehernya sakit dan tidak bisa digerakkan. Oh, itu ya. Terus paragraf mana lagi yang berbeda? Ide pokoknya yang Ilo cari?
Tadi paragraf apa dibilang? Paragraf 5 ya? 6, Pak. 6 ya, coba dibaca. Nyeri leher juga bisa muncul karena aktivitas terus-menerus yang dilakukan dalam waktu yang lama, salah posisi duduk, dan terjadi kecemasan atau stres. Iya, itu udah beda ya. Jadi satu orang dengan orang yang lain beda ide pokoknya ya. Nah, tepuk tangan dong untuk teman-temannya yang udah menyampaikan hasilnya. Ayo. Ya, udah. Oke. Nah, itu ingat nanti dikumpul ke Bapak ya. Mungkin hari besok nanti silahkan kalian kumpul LKPD-nya, nanti Bapak akan periksa semua ya. Nah, dari dua orang aja udah berbeda, apalagi yang lainnya pasti akan berbeda juga hasilnya. Nah, sekarang bagaimana pembelajaran kita hari ini? Menyenangkan nggak? Menyenangkan ya. Nah, ini walaupun daring ya, walaupun kita daring, ini masih PPKM, jadi kita daring, nggak bisa luring, harus PPKM mengikuti peraturan pemerintah, ya penting itu. Kemudian siapa yang dapat menyimpulkan pembelajaran hari ini? Menyimpulkan pelajaran hari ini yang kita pelajari dari awal tadi apa? Kita pelajari tadi. Pertama kita pelajari tentang apa? Kelainan otot pada manusia. Ya, kelainan otot pada manusia. Contohnya apa? Satu contohnya apa? Tetanus, sakit pinggang. Tetanus, sakit pinggang. Ya, lagi? Bergilir, Kram, ya banyak ya. erupsi otot, disfungsi otot, atrofi otot, paku leher, Ya, hernia, ya. Itu semua ya. Itu kelainan pada otot manusia. Jadi setelah kalian tahu, berarti kalau kalian nanti kena seperti itu, oh saya berarti kena kelainan otot ini. Misalnya sakit pinggang gitu misalnya ya. Sakit pinggang itu bisa kena dari umur kecil sampai orang dewasa. Tapi yang paling banyak adalah orang dewasa. Itu karena apa namanya? Kelainan otot juga. Tes Leo, kalian tuh kan masih sedang main-main, lari gitu, nanti kesalahan nanti Leo kakinya ya karena kelainan otot. Tapi kelainan otot itu bisa disembuhkan ya, beda dengan yang kayak yang bawaan dari saraf yang seperti gambar ada bengkok tulangnya ke samping duduk di kursi roda, itu ya beda, itu tidak bisa disembuhkan karena itu penyakit bawaan. Kalau yang kayak pinggang kemudian seperti kesleo masih bisa disembuhkan ya, makanya perlulah perawatan. Itu menyimpulkan pelajaran itu yang pertama. Kemudian cara merawat organ gerak apa tadi? Cara merawat organ geraknya satu, berjemur ya. makanan yang makanan, Ya, makan yang mengandung apa? kalsium, Kalsium. Ya, apa contohnya makanannya? susu, kangkung, kedelai, dan olahannya ikan salmon, kacang almond, dan brokoli. Iya, itu ya, kangkung, kedelai itu penting. Nanti untuk tulang dan otot sebenarnya itu. Jadi vitamin D itu untuk tulang dan otot. Itu harus disuplai untuk tubuh kalian. Selain juga berjemur, kemudian berolahraga dan cara tidurnya yang benar ya, yang benar. Jangan sampai salah tidurnya gitu, nanti kaku leher, nanti sakit nggak bisa gerak, noleh ke kanan kiri nanti lehernya sakitnya ya. Tuh. Kemudian nah setelah kita menyimpulkan, sekarang evaluasinya. Nah evaluasinya seperti yang Bapak tampilkan di layar, itu bentuknya Google Form. Nanti Bapak juga akan kirimkan lewat WA group ya, Google Form-nya ini. Nanti kalian kerjakan dari selesai Vicon ini sampai jam 6 sore. Nah, sampai jam 6 sore lah.
Jadi kalian bisa kerjakan. Setelah Vikon, kalian kerjakan evaluasinya nih mengenai pembelajaran 1 hari ini. Nanti kalian jawab. Itu ada pilihan ganda, kalian jawab langsung di sana. Identitasnya juga sudah ada di sana, tinggal kalian isi aja ya. Itu. Kemudian untuk pertemuan berikutnya, rencana pertemuan berikutnya kita akan mempelajari tentang masih berkaitan dengan otot ya dan paragraf. Jadi masih mencari ide pokok tentang paragraf dan menjaga kesehatan organ tubuh manusia, masih berkaitan dengan otot. Samping itu nanti ada juga gerakan-gerakan yang kalian perlu amati ya, gerakan apa ini. Kemudian seperti ini apa namanya, komik ya, gambar di komik bercerita, tuh gambar bercerita gitulah. Nanti kalian bisa lihat di pembelajaran 6, temanya tema 1, subtema 3, pembelajaran 6. Itu nanti pembelajaran kita berikutnya ya. Itu informasi untuk rencana pertemuan berikutnya. Sekarang karena sudah waktu, sebagai akhir kata Bapak tutup pembelajaran dari ini. Nanti dipimpin oleh ketua kelas, Sadunya untuk mengucapkan Rama Santi. Silahkan. Asana Rama Santi. Om Santi Santi. Om. Ya, sekarang kalian bisa keluar dari Zoom ya. Terima kasih anak-anak. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Ya.